Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, salah satu pikiran negatif yang sangat berbahaya adalah putus asa. Kita di dalam agama maupun di dalam pendidikan atau pengembangan diri, kita dilarang untuk berputus asa. Karena putus asa itu merupakan tanda lemahnya iman, lemahnya jiwa kita, lemahnya pikiran-pikiran kita, dan juga lemahnya komitmen kita terhadap kehidupan. Pikiran-pikiran putus asa itu sering menyelinap di dalam pikiran kita ketika kita merasa apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan realita atau kenyataan. Dan kita menyalahkan situasi lingkungan di sekitar kita, menyalahkan orang-orang yang dekat dengan kita, menyalahkan orang tua kita, menyalahkan pimpinan kita, menyalahkan teman kita, bahkan menyalahkan diri kita sendiri. Pikiran-pikiran putus asa muncul ketika tidak lagi melihat jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Saudara sekalian, pikiran-pikiran putus asa ini bisa kita atasi dengan pikiran-pikiran positif. Pikiran-pikiran positif bisa memberikan kita cara untuk memilih informasi yang benar, melakukan analisis dan pertimbangan yang benar, mengambil keputusan yang benar, dan melakukan tindakan yang benar. Oleh karena itu, pahamilah bahwa kehidupan kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kehidupan ini terlalu kompleks dan diri kita hanyalah satu bagian kecil dari sistem kehidupan yang ada di dalam semesta ini. Banyak hal yang terjadi di luar sana itu berada di luar kekuasaan kita. Misalnya, di mana kita dilahirkan, siapa orang tua kita, warna kulit kita, itu semua berada di luar kekuasaan kita untuk mengaturnya. Oleh karena itu, pikiran-pikiran putus asa ini harus diatasi dengan memunculkan satu kesadaran bahwa tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini itu berada di dalam kekuatan dan pengendalian kita. Sehingga harus kita terima dengan lapang dada, dengan rasa syukur dan ikhlas. Meskipun banyak hal yang terjadi di luar kekuasaan kita, tapi kita harus memiliki satu keyakinan bahwa apa yang telah terjadi itu adalah satu hal yang terbaik yang harus terjadi dalam sistem kehidupan ini. Jadi kita berkeyakinan bahwa apapun yang telah terjadi di masa lalu itu seharusnya terjadi seperti itu, dan kita menerima itu sebagai pembelajaran, sebagai cara kita menambah kedewasaan kita, menambah ilmu kita, menambah pengetahuan dan kebijaksanaan kita. Kita tidak mungkin lagi mengubah peristiwa masa lalu. Sehingga yang kita lakukan adalah memahami bahwa ada proses yang terjadi di masa lalu yang merupakan satu rentetan kejadian yang akan membentuk hidup kita ke masa depan, sehingga peristiwa-peristiwa masa lalu itu adalah menjadi bagian dari kehidupan kita, menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Kita menumbuhkan satu keyakinan bahwa apa yang sudah terjadi bukan hanya itu seharusnya memang sudah terjadi, tetapi
itu adalah yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Tidak ada satu kejadian di atas dunia ini yang menimpa diri kita, menimpa orang lain, menimpa apapun, bahkan daun-daun yang jatuh, itu semua berada di dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah. Jadi kita harus bisa menerima dan kita bisa memetik hikmah, manfaat dari kejadian-kejadian yang sudah berlalu. Janganlah terlalu berlebihan memasukkan ke dalam hati, ke dalam jiwa segala peristiwa yang kita alami atau peristiwa yang tidak kita kehendaki. Karena kehidupan ini adalah suatu pertukaran silih berganti antara kesenangan dan kesedihan, antara kesuksesan dan kegagalan, antara yang manis dan yang asin. Itu merupakan suatu mekanisme alam semesta, siang dan malam, laki perempuan, miskin kaya, senang bahagia, itu semua adalah pasangan-pasangan kehidupan. Oleh karena itu, janganlah terlalu sedih pada saat kita mengalami satu musibah, dan janganlah bergembira berlebihan pada saat menerima satu kesenangan. Karena semua itu adalah kondisi yang akan terus berubah. Jadi kondisi yang terbaik adalah kondisi kita saat ini. Karena ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan harus kita upayakan dan harus kita nikmati. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum datang. Tapi masa kini adalah kenyataan hidup yang harus kita syukuri, yang harus kita manfaatkan, yang harus kita terima. Kunci untuk merasa senang atau merasa bahagia adalah mensyukuri apapun yang ada saat ini. Karena dengan bersyukur, maka kita bisa melakukan berbagai kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Tapi kalau kita tidak mensyukuri apapun yang kita miliki, maka mungkin yang banyak itu tidak memberikan manfaat. Bersyukurlah karena kita masih diberi kehidupan, masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa makan, masih bisa tidur, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa melakukan banyak hal. Coba bandingkan dengan orang-orang yang mengalami kesulitan jauh lebih berat daripada apa yang Anda alami. Orang yang mengalami penderitaan yang jauh lebih berat dan jauh lebih banyak orang-orang lain alami di berbagai belahan dunia ini. Untuk mengatasi pikiran-pikiran putus asa adalah segera mengorganisir kembali rencana-rencana kita, keinginan-keinginan kita, hal-hal baik yang bisa kita lakukan. Kita membuat program-program baru untuk membuat nilai tambah dalam hidup kita, untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, untuk mendapatkan jaringan-jaringan relasi yang lebih besar. Dengan berfokus pada rencana-rencana baru, pada teman-teman baru, prestasi-prestasi baru, maka pikiran-pikiran negatif akan perlahan-lahan meninggalkan diri kita. Gunakanlah segenap sumber daya yang Anda miliki, potensi yang Anda miliki, untuk mencari solusi, untuk mengembangkan potensi Anda untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Cobalah melakukan amalan-amalan yang bisa lebih mendekatkan diri Anda kepada Allah.
Lakukan kebaikan-kebaikan yang membuat hidup Anda lebih bermanfaat bagi sesama. Lakukan berbagai hal yang bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar Anda. Banyak sekali kesempatan yang terbentang luas di hadapan kita karena kehidupan kita ditentukan oleh rencana-rencana kita, oleh gagasan-gagasan kita, oleh upaya-upaya kita, amal-amal kita ke depan. Kita bisa mencapai banyak hal dalam waktu singkat jika kita betul-betul berfokus menggunakan segala sumber daya yang kita miliki untuk mengubah hidup kita, untuk mencapai impian-impian baru kita, impian-impian terbaik kita. Tidak perlu selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kita membandingkan apa yang seharusnya kita lakukan dengan apa yang telah kita lakukan. Kita sendiri yang lebih tahu potensi kita, ide-ide kita, rencana-rencana besar kita, sehingga kitalah yang harus melakukan upaya-upaya itu sekarang untuk membuktikan bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat mulia. Dan banyak sekali orang-orang yang telah berada di saat-saat kritis, kemudian mendapatkan satu insight, mendapatkan satu kesadaran, dan bisa mengubah hidupnya. Ini adalah satu titik balik yang patut Anda syukuri, karena dengan adanya kesadaran ini, maka Anda bisa menutupi segala kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang terjadi di masa lalu, dengan prestasi-prestasi terbaik, dengan manfaat-manfaat yang hebat, dengan karya-karya terbaik di masa depan. Inilah cara kita untuk memanfaatkan hidup kita dan menghilangkan pikiran-pikiran negatif, terutama pikiran-pikiran putus asa yang bersumber dari kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran, dan kurangnya daya dorong yang kita butuhkan untuk tetap berdiri di puncak, di tengah badai, dalam situasi yang paling sulit, kita bisa bertahan. Badai pasti berlalu, dan orang-orang kuat tetap bertumbuh dalam situasi apapun, sehingga bisa menunjukkan karya yang istimewa bagi umat manusia. Inilah yang telah dilakukan oleh orang-orang hebat, orang-orang sukses yang mampu menunjukkan karya-karya terbaik dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.